Mungkin di pertemuan semester ini di bagian UTS kita sudah sempat menyinggung tentang metabolisme air, tapi tidak bisa juga kita pisahkan dengan metabolisme dari mineral. Jadi digabungkan di sini. Kenapa? Karena kita perlu membahas juga, mengingat kembali bahwa mineral itu dia satu paket dengan air. Artinya ketika kita menguji kadar air, kita juga dapat menggunakan data tersebut untuk sebagai dasar untuk bisa melakukan perhitungan dan pengujian nanti kadar mineral atau kadar abu. Nah, kalau misalnya sudah melewati praktikum di evaluasi zat gizi, nanti ada analisis bahan makanan dengan menggunakan metode kimiawi atau metode pembakaran dalam suhu tinggi, itu bisa untuk mendeteksi kandungan dari mineral yang ada di dalam suatu bahan yang kita punya. Lalu mineral apa saja yang perlu kita pelajari dengan teliti, yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya di dalam bahasan biokimia, itu adalah beberapa mineral di bawah ini. Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi mineral itu sendiri dibagi menjadi dua, ada yang makromineral, ada yang mikromineral. Walaupun keduanya, walaupun pada dasarnya mineral ini adalah mikronutrien, mereka juga tetap dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu makromineral dan mikromineral. Yang mineral makro ini biasanya kebutuhannya itu besar, ada yang dibutuhkan oleh tubuh sekitar 100 mg per hari. Sedangkan kalau yang mikromineral atau yang ukuran kecil sedikit sekali dibutuhkannya oleh tubuh, itu baru disebut unsur hara atau zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Kalau jumlahnya banyak masuk ke dalam tubuh justru bisa membahayakan kesehatan. Nah, ini kenapa saya kosongkan, ini adalah biasanya dalam kelas luring saya akan meminta untuk mengisi fungsinya apa, AKG-nya berapa. Nah, ini adalah 5 mineral utama dalam tubuh manusia yang harus diketahui fungsinya. Jadi ada kalsium, fosfor, natrium, kalium, dan sulfur. Ini adalah mineral-mineral dengan jumlah terbanyak yang ada di dalam tubuh kita, baik dari penyusun rangka ataupun penyusun dari jaringan otot, lalu penyusun sel, itu semuanya ada kelompok mineral ini. Oke. Nah, untuk mikromineralnya ada lebih banyak. Di sini ada zat besi, ada Zn atau zinc, ada iodium, ada magnesium, ada ada fluor, dan juga ada selenium. Nah, yang setiap hari kita konsumsi salah satunya adalah iodium untuk di Indonesia karena garam kita kebanyakan difortifikasi dengan iodium. Lalu selain itu kita mengkonsumsi daging, telur, dan yang lainnya kita juga dapat Fe dan yang lainnya. Jadi semuanya ini memiliki fungsi-fungsi yang sangat bervariasi di dalam tubuh, tapi ada fungsi dominan yang mereka miliki. Misalnya untuk kalsium, penyusun rangka di tulang kita, di gigi, lalu begitupun dengan fosfor. Dan natrium ini mengatur tekanan darah, begitupun dengan kalium. Sulfur dia terdapat di dalam protein. Jadi sulfur ini adalah komponen utama penyusun protein, sehingga dia merupakan unsur mineral yang membentuk rangka tubuh kita. Kalau Fe ini untuk darah, sel darah merah, lalu Zn ini adalah untuk sel darah putih. Kenapa? Karena dia adalah membantu proses perlindungan kita dari bakteri. Iodium ini adalah untuk iodin, untuk hormon tiroksin. Hormon tiroksin itu produksinya membutuhkan adanya iodium. Mg, magnesium, ini ada untuk gigi, di tulang dan di gigi dibutuhkan magnesium. Fluor juga sama, sedangkan kalau selenium ini adalah untuk enzim-enzim yang ada dalam tubuh kita. Jadi semua bekerja sama, mineral-mineral ini fungsinya sangat tersebar di dalam tubuh kita, tidak hanya untuk enzim saja, tapi juga dari tulang, rangka, dan yang lainnya di otak dibutuhkan semua. Ya, ini dia metabolisme kalsium. Jadi kalsium 99% terdapat di dalam tulang dan gigi. Jadi dia itu disimpan oleh tubuh kita di dalam tulang dan gigi. Jadi kalau misalnya
Ada juga di darah, tapi jumlahnya sedikit. Dan jika kalsium di dalam darah berkurang, maka diambil dari tulang. Itu kenapa? Sorry. Putus. Oke. Itu alasannya. Jadi kalsium kita harus mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup supaya kalsium di dalam darah kita itu tidak kekurangan sehingga mengambil dari tulang. Jadi tulang kita tetap ada. Triknya adalah dengan mengkonsumsi kalsium harian yang cukup supaya darah tidak mengambil kalsium dari tulang jika kadar kalsiumnya kurang dari yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh kita kelompok usia dewasa itu adalah sekitar 800 mg per hari. Ya, ini dia berapa yang dibutuhkan, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan dan anak usia pertumbuhan 1-18 tahun butuhnya lebih banyak, dari 800 sampai 1.200 mg per hari. Sumbernya apa saja? Sumbernya banyak sekali, dari daging, dari udang, dari susu terutama, itu banyak sekali kandungan kalsiumnya. Oke, ini dia regulasi kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu kalsium itu mengatur adanya kalsium ini diatur oleh adanya hormon PTH dan juga kalsitonin. Nah, jadi hormon kalsitonin ini dia bekerja positif terhadap kalsium. Jadi, kalau ada hormon kalsitonin, maka kalsium akan diserap ke dalam tulang. Kalau PTH yang keluar, maka kalsium akan diambil dari tulang. Bagaimana kapan kondisi kalsitonin ini keluar? Kalau kalsium di dalam darah itu sudah cukup, maka kalsitonin yang akan keluar. Jadi yang pertama, kondisinya kita habis makan, ternyata ada kalsium di dalam darah, lalu dipakai oleh darah kita, lalu ada sisanya nih kalsitonin yang keluar. Kalsitonin lalu akan menghantarkan, dia membantu supaya kalsium itu bisa disimpan di dalam tulang. Sebaliknya, dalam kondisi kalsium darah kita rendah, maka yang keluar adalah hormon PTH. Hormon PTH ini gunanya untuk apa? Dia akan menarik kalsium baik dari tulang, dari ginjal, atau dari usus untuk digunakan di dalam darah. Karena darah kita kekurangan kalsium. Itu kenapa mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung kalsium sangat esensial. Ingat, kalsitonin mensupport kekuatan tulang. Kalau PTH beresiko untuk menurunkan ketebalan tulang. Kenapa? Karena kalsium diambil dari dalam tulang oleh hormon PTH. Jadi kerjanya kalsitonin dengan PTH ini atau paratiroid ini adalah berseberangan dan berkaitan dengan penyerapan dan pengambilan kalsium dari dalam tulang. Bagaimana dengan fosfor? Fosfor ini sebaliknya. Jadi kalau fosfor temannya adalah paratiroid. Fosfor temannya adalah paratiroid, jadi P fosfor temannya PTH. Kalau kalsitonin C temannya kalsium. Kerjanya berkebalikan seperti tadi. Jadi kalau misalnya kalsium tinggi, maka artinya kalsium di darah tinggi, maka fosfor yang akan diambil supaya dia seimbang. Jadi dalam kondisi kalau kalsitonin yang keluar, PTH justru akan melarut ke dalam darah. Kalau PTH yang keluar, maka fosfor yang akan diserap ke dalam tulang. Gitu. Yang lebih dibutuhkan lebih banyak oleh tulang kita itu adalah kalsium, bukan fosfor. Fosfor ini dapat menyebabkan pengapuran sendi dan yang lainnya, menyebabkan rasa nyeri, rasa sakit, terutama pada orang yang memiliki penyakit reumatik dan itu berkaitan dengan konsumsi dari fosfor. Tapi tetap kita membutuhkan fosfor, cuman dalam kondisi tertentu kalau terlalu banyak dia bisa menyebabkan pengapur. Ya, ini sama dengan yang tadi ya, hanya saja ini ilustrasinya saja. Ya, bagaimana dengan magnesium? Magnesium ini kita sering dengar di iklan-iklan makanan mengandung magnesium atau mengandung kalsium. Nah, ini magnesium ini sama dengan kalsium, dia esensial sekali untuk struktur tulang dan gigi kita.
Kebutuhannya juga cukup banyak karena dia adalah makromineral. Untuk dewasa sekitar 300 sampai 400 mg per hari. Dia fungsinya itu sangat luas, terutama sebagai kofaktor enzim-enzim untuk metabolisme dari fosfor atau fosfat. Ya, dia 70% itu disimpan di dalam tulang dan gigi kita. Jadi sama, dia adalah unsur mineral yang strukturnya itu kuat dan bisa membuat kondisi tulang itu menjadi lebih padat. Pun dengan gigi juga sama. Bagaimana dengan kenapa sudah ke natrium ini bentar? Nah, di dalam metabolismenya sendiri, bagaimana kaitannya dia dengan fosfor dan kalsium? Sama dengan kalsium, dia lebih cenderung berteman dekat dengan kalsium. Jadi kalau penyerapan kalsium, magnesium juga ikut. Gitu. Metabolisme natrium. Natrium ini, kalau dilihat sehari-hari, bagi yang suka memasak, itu adalah adanya di garam dapur, begitu ya. Jadi garam dapur itu adalah sumbernya itu selain difortifikasi dengan iodium, garam iodium ya, tapi juga pada dasarnya dia tersusun dari natrium dan klorida. Nah, natrium ini adalah ion positifnya dan natrium ini mengatur tekanan darah, tekanan osmotik sel-sel tubuh kita. Kenapa dia berpengaruh terhadap tekanan darah? Karena dia memiliki kemampuan atau di dalam air dalam tubuh kita dia akan terlarut menjadi ion. Nah, ion ini memiliki kekuatan muatan yang dapat menekan, yang dapat membuat tekanan di dalam cairan tubuh sehingga dapat mempengaruhi tekanan pembuluh darah kita. Itu kenapa kalau misalnya orang yang memiliki hipertensi yang dibatasi adalah konsumsi garamnya. Nah, ini dia bagaimana proses transfer aktif. Jadi, natrium itu untuk bisa keluar masuk dari dalam sel tubuh kita, dia membutuhkan energi. Nah, jadi natrium ini pada dasarnya dia berada di bagian luar dari sel kita. Di dalam sel kita itu adanya adalah kalium. Nah, jadi tapi dalam kondisi tertentu kita juga dalam kondisi homeostasisnya, dalam kondisi seimbangnya di dalam dan di luar sel tubuh kita konsentrasinya tuh harus seimbang sehingga tidak boleh hanya kalium saja di dalam, natrium di luar. Jadi harus ada natrium yang keluar dan masuk dari dalam sel. Itulah kenapa ada transfer aktif yang membutuhkan energi. Jadi sel-sel tubuh kita itu tidak bulat saja gitu, tapi dia punya pintu-pintu protein tempat keluar masuknya natrium dan kalium bertukar tempat. Jadi supaya apa? Kalau natrium saja di luar lalu kalsium di dalam, nanti natrium akan menggedor ke dalam sehingga tertekan selnya, bisa pecah selnya. Pun dengan kalau misalnya hanya natrium saja di dalam, dia bisa memecahkan sel secara langsung. Itu kenapa perlu ada transfer aktif ini. Jadi ketika kondisi sudah mulai mulai agak tertekan nih selnya dari luar, maka natriumnya diajak masuk, kaliumnya dikeluarin. Jadi supaya jumlah di dalam dan di luar ionnya itu seimbang sehingga kondisi cairannya tidak ada yang saling menekan karena keduanya memiliki muatan aktif yaitu muatan positif. Ini dia yang kita bicarakan tadi, kalium. Kalium ini adalah unsur mineral yang sangat-sangat penting dalam hal terutama untuk mengatur tekanan darah. Biasanya kalium ini didapatkan dari buah-buahan, sayur ya banyak seperti terutama buah pisang itu tinggi sekali dengan kalium. Jadi dia dapat mengatur keseimbangan asam basa di dalam darah, artinya bagaimana proses pernapasan, lalu suhu tekanan darah, termasuk juga keseimbangan dari air yang tersimpan di dalam tubuh kita. Dalam kondisi kandungan kalsium berlebihan atau hyperkalemia dapat menyebabkan Addison disease. Tapi ini cukup jarang terjadi, cuman ada penyakitnya. Hipokalemia, kondisi sebaliknya yaitu kaliumnya itu rendah sekali. Ini bisa menyebabkan malnutrisi sehingga kerusakan proses metabolisme, penyerapan dan yang lainnya banyak dia ya. Karena itu pemberiannya kalium ini harus cukup. Itu kenapa kita harus makan sayur dan buah setiap hari.
karena dia banyak mengandung potasium atau kalium. Sulfur ini sederhana sekali. Simpelnya adalah semua makanan yang mengandung protein. Artinya mau protein nabati ataupun hewani, kalau ada sulfur, kalau ada proteinnya maka pasti ada sulfur di dalamnya. Sehingga sumbernya banyak. Tubuh kita juga banyak yang mengandung dan membutuhkan sulfur dalam setiap fungsinya. Dan diekskresikan melalui kulit. Nah, kita masuk ke dalam mikromineral atau mineral yang dibutuhkannya dalam jumlah yang sedikit. Yang pertama yaitu zat besi. Zat besi ini sangat-sangat krusial karena berkaitan dengan penyakit yang namanya anemia. Nah, anemia itu adalah penyakit yang diakibatkan terutama karena tidak cukupnya zat besi di dalam tubuh atau di dalam darah, sehingga misalnya lemas, ngantuk itu atau mual, muntah, dan kesulitan untuk berkonsentrasi, kemampuan keterlambatan perkembangan otak bagi kalau misalnya anemianya dalam pada anak-anak, itu semua disebabkan oleh anemia. Nah, zat besi ini memiliki fungsi untuk membentuk kompleks protein, yaitu hemoglobin, yang terkandung di dalam darah yang fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan oksigen di dalam darah kita. Jadi kalau kondisi orang anemia artinya sel di dalam tubuhnya itu nggak dapat oksigen, susah dapat oksigennya. Dan itu menyebabkan selnya ada yang mati, ada yang kelelahan, jadi itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Iya, penyerapan zat besi melalui ke dalam darah dari dalam usus kita itu membutuhkan pintu protein namanya ferroportin. Nah, ini pintu-pintu protein ini dapat dibantu juga penyerapannya atau pembukaannya dengan mengkonsumsi vitamin C. Itu kenapa konsumsi vitamin C dan bahan-bahan yang mengandung Fe seperti daging dan yang lainnya itu sebenarnya baik. Tapi perlu memang kombinasinya itu harus dijaga. Tapi penyerapan zat besi itu sangat dapat dibantu dengan adanya vitamin C. Bagaimana dengan yodium? Yodium sendiri itu berkaitan dengan sintesis hormon tiroksin di dalam sistem saraf pusat kita atau dari hipotalamus memberikan perintah nih. Jadi di otak kita itu ada yang namanya hipotalamus bagiannya itu memerintahkan sebuah kelenjar yang ada di dekat leher kita namanya tiroid, kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi untuk pertumbuhan kita dan regenerasi kulit. Jadi misalnya kulitnya ada yang kering atau rambutnya ada yang sudah perlu dirontokkan atau ada bekas luka, itu semuanya dapat dibantu dengan adanya hormon tiroksin. Atau yang masih dalam usia pertumbuhan, bertambah tinggi, bertambah berat badan, itu semuanya ada kaitannya dengan produksi hormon tiroksin. Defisiensi dari iodium dapat menyebabkan hipertrofi kelenjar tiroid atau gondok. Jadi kalau misalnya kekurangan iodium, itu biasanya terjadi pembengkakan pada kelenjar tiroid sehingga kesulitan dalam memproduksi hormon tiroksin. Iya, jadi kalau misalnya ada melihat orang gondok sekarang sudah jarang karena Indonesia sudah melakukan program fortifikasi iodium untuk garam di rumah tangga. Kalau dulu itu banyak sekali yang gondok orang Indonesia. Kenapa? Kok bisa? Karena memang kita belum sadar bahwa ada banyak yang kekurangan iodium sehingga mereka banyak yang mengalami pembengkakan pada pada tiroid dan kesulitan untuk dapat tumbuh dengan sempurna sehingga muncul pembengkakan di kelenjar tiroidnya. Gimana dengan fluorin? Fluorin ini berada di tulang dan gigi. Jadi kalau misalnya dia seperti kapur pengikat, dia seperti lem yang dapat mengikatkan kalsium dengan fosfor dan magnesium di dalam gigi kita. Ya, ada pertanyaan?
Oke, untuk interaksi zat gizi yang perlu kita perhatikan adalah macam-macamnya. Jadi interaksi zat gizi ini kan kita bagi dua dulu nih. Zat gizinya ada yang makro dan mikro. Ada interaksi zat gizi antara yang makro dan makro, ada makro dan mikro, ada mikro dan mikro. Jadi ada 3 jenis interaksi zat gizi. Kenapa kita perlu tahu tentang interaksi zat gizi ini? Supaya kita tuh punya pemahaman bahwa ketika kita mengkonsumsi suatu bahan makanan, sejatinya di dalam proses pencernaan kita itu tuh ada pertemuan antara karbohidrat dengan lemak, karbohidrat dengan protein, atau protein dengan mineral, protein dengan vitamin, karbohidrat dengan vitamin, lemak dengan vitamin, itu semua interaksi itu terjadi. Jadi memang kompleks, diatur dengan sistem yang sangat sedemikian rupa detailnya, tidak ada manusia di dunia ini yang mampu mengatur interaksi zat gizi, kimiawi di dalam tubuh kita secara sedetail itu. Dan ilmu pengetahuan baru bisa mendeskripsikan proses-proses itu dalam dunia modern. Ini dia interaksi nutrien atau zat gizi. Yang pertama ada yang sifatnya sinergis, artinya saling mendukung, dua-duanya simbiosis mutualisme. Jadi interaksinya bersifat positif dan memberikan manfaat. Ada yang antagonis, interaksinya bersifat negatif dan tidak memberikan manfaat untuk kita. Lalu kombinasi itu ada terjadi 2 jenis interaksi, dapat menimbulkan manfaat dan kerugian. Jadi interaksi ini misalnya reaksi kimia proses oksidasi reduksi. Nah, proses oksidasi reduksi ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi misalnya kita butuh untuk menghasilkan energi, menghasilkan ATP, maka tubuh kita melakukan reaksi redoks. Jadi di dalam proses itu ada proses oksidasi dan reduksi. Apa konsekuensinya? Kita dapat energi, tetapi tubuh kita menghasilkan yang namanya radikal bebas. Secara alami, tubuh kita pasti memproduksi radikal bebas karena kita butuh memproduksi energi. Seperti itu. Ini dia interaksi zat gizi makro-makro, interaksi antara protein dengan karbohidrat, protein dengan protein, protein dengan lemak, atau di sini ada makro dan mikro, serat mineral, protein vitamin, protein air. Serat ini adalah karbohidrat ya, lemak dan mineral. Lalu ada juga lemak dengan vitamin. Kira-kira lemak apa yang berkaitan dengan vitamin? Contohnya ada lemak, ada vitamin yang sifatnya larut di dalam lemak. Seperti vitamin A, D, E, dan K. Itu adalah vitamin yang dapat berinteraksi dengan lemak. Jadi semuanya itu bisa saling bersinggungan di sini, di dalam tubuh kita, terutama ketika kita sudah mengkonsumsi zat gizi yang beragam dan interaksi zat gizi yang sifatnya mikro-mikro. Ada vitamin-vitamin yang dapat berkombinasi, misalnya asam folat dengan vitamin B12, atau Fe dan asam folat. Jadi asam folat dan vitamin B12 itu biasanya diberikan kepada ibu hamil untuk pertumbuhan janin yang sempurna. Lalu selain pada ibu hamil, vitamin folat atau vitamin B9 ini juga dikombinasikan dengan mineral. Jadi vitamin dengan mineral juga bisa berkombinasi. Misalnya diberikan kepada ibu hamil dalam bentuk tablet tambah darah, itu isinya Fe dan folat. Supaya apa? Supaya ibunya tidak anemia dan pertumbuhan janinnya optimal atau fetus optimal. Kalau bagaimana interaksi antara protein dengan karbohidrat? Nah, ini contohnya adalah kalau kalian tahu bagian crispy dari daging yang kita goreng atau roti yang dipanggang, itu adalah hasil interaksi antara gula dengan protein, sehingga menimbulkan warna kecoklatan yang rasanya tuh gurih, wangi. Nah, itu adalah interaksi dari protein dengan karbohidrat. Kalau protein dengan protein, contoh ini adalah misalnya ada enzim yang bekerja untuk metabolisme protein. Jadi memecah protein, memecah karbohidrat, memecah lemak, itu kan semuanya membutuhkan enzim. Nah, enzim sendiri tersusun atas komponen protein-protein yang menjadi enzim yang sifatnya strukturnya kompleks dan mampu digunakan untuk mencerna berbagai zat gizi.
Nah, kalau contoh di dalam makanannya, misalnya ini adalah proses produksi mentega, lalu proses produksi margarin kalau dalam bahan yang nabati, lalu ada juga proses produksi susu melalui proses fermentasi oleh bakteri. Memproduksi keju dari susu dengan adanya proses fermentasi dari bakteri. Protein dengan protein. Nah, ini adalah ikatan antar protein yang kompleks. Nah, interaksinya misalnya yang tadi ya, enzim misalnya, lalu enzim yang sifatnya memotong atau mereaksikan protein lain, itu semuanya adalah bentuk interaksi antara protein dengan protein. Nah, ini dia yang tadi proses browning atau Maillard browning. Ini ada protein dan polisakarida. Fermentasi susu, ini adalah bentuk dari interaksi protein dengan protein. Kalau protein dengan lemak, bagaimana? Nah, ini adalah dalam proses emulsi lemak misalnya, dan biasanya dia ada sifat sedikit menimbulkan buih jika bereaksi atau bersentuhan antara protein dengan lemak. Ini banyak terdapat di seluruh sel tubuh kita karena lemak itu ada nih di dalam membran-membran sel kita. Nah, itu supaya apa? Sebagai perlindungan struktur dan juga melindungi apa yang ada di dalam sel tubuh kita. Ini dia yang saya maksudkan sebagai membran sel. Jadi ada di sini ada glikolipid, jadi ada interaksi antara gula dengan protein, lalu ada protein di sini dengan ini ada lemak yang menempel ya. Jadi membran kita itu yang di tengah-tengahnya ini adalah asam lemak. Sehingga mereka ada interaksi yang sangat real di sini. Kalau serat mineral misalnya, serat ini cenderung dapat membatasi penyerapan mineral-mineral yang berbahaya, sehingga konsumsi sayur-sayuran itu esensial. Karena dia juga dapat membatasi, mengikat, dan membuang zat yang berbahaya di dalam tubuh kita. Pun antara serat dengan lemak misalnya, atau kolesterol bisa berikatan dan bisa dibuang untuk menghindari blokade pada pembuluh darah. Interaksi antara protein dengan mineral ini misalnya menempelnya kofaktor, jadi mineral-mineral itu menempel pada enzim. Protein dengan vitamin. Nah, protein dengan vitamin misalnya ini adalah vitamin C yang dapat membantu, dan vitamin C dan vitamin A, vitamin C dan vitamin A itu sangat berguna untuk kekencangan kulit. Dia bekerja untuk menjaga kekencangan kulit dan menjaga struktur jaringan kolagen di dalam kulit kita, sehingga dia bisa menjaga strukturnya dengan sempurna. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama dari protein dan vitamin. Kalau lemak dengan mineral, misalnya Zn itu dapat menurunkan kadar HDL, kolesterol atau kolesterol baik. Jadi Zn atau zinc ini dia bisa meningkatkan pembentukan dari kolesterol buruk atau kolesterol jahat LDL yang berat, yang ringan muatannya, tetapi dia dapat menjadi lemak atau kolesterol yang berbahaya bagi kita. Contohnya kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak kerang itu kan tinggi Zn-nya dan Fe-nya. Nah, kalau kita konsumsi terlalu banyak kerang, biasanya naik nih kolesterol. Itu benar, karena sebenarnya Zn ini dapat dengan statis dia dapat menurunkan kolesterol baik, yang dapat mencegah terjadinya gangguan kolesterol. Ini vitamin dengan vitamin, tadi selain vitamin A dan C, ada juga vitamin A dan E yang berfungsi untuk absorpsi vitamin K dan juga melawan radikal bebas. Vitamin dengan mineral yang tadi asam folat dan Fe untuk mencegah anemia dan untuk membantu optimalisasi pertumbuhan janin. Mineral dengan mineral banyak, yang tadi kalsium dengan fosfor, Fe dengan Zn, selenium, ya, itu ya. Nah, sebenarnya materinya tidak banyak dan waktu kita sudah mau habis. Jadi jika ada pertanyaan, silahkan boleh diajukan. Kalau misalnya nanti out, kita join lagi jika ada pertanyaan.